Halo pemirsa, selamat pagi. Mengungsikan anak istri berdalih akan isolasi mandiri. Seorang PNS di Bangkalan, Jawa Timur digrebek istri dan warga karena diduga berbuat mesum dengan wanita selingkuhan. Saya, Rikita Ferlida. Kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal di dalam Sergap. 19 jajaran Polri hingga saat ini aman terkendali. 86 seluruh jajaran kuda-kuda mengingati musuh okupasi Pemirsa, ketiduran saat men-charge laptop, seorang pemuda tewas saat kebakaran rumah kos di Kramat Jati, Jakarta Timur. Api diduga disebabkan korsleting listrik saat laptop di-charge yang menyambar kasur. Setelah api berhasil dipadamkan, petugas justru mendapati seorang penghuni rumah, Ahmad Yasin, tewas di depan kamar mandi rumahnya yang terbakar di Jalan Pelita, Kramat Jati, Jakarta Timur. Diduga saat kebakaran terjadi, korban sedang tidur hingga tak bisa menyelamatkan diri. Saat pemadaman, petugas sempat kesulitan karena rumah berada di gang sempit. Ironis, kebakaran diduga akibat korsleting listrik dari laptop saat diisi daya hingga menyambar kasur. Bisa juga karena mungkin dia waktu itu naruh laptopnya mungkin di kamar tidur. Dan sedangkan di sebelah bed itu kemudian terjadi panas, Pak. Karena konslet panas sehingga kamar tidurnya terbakar. Jasad korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan polisi. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sejumlah pengelola tempat hiburan malam kucing-kucingan mengelabui petugas. Berpura-pura tutup dengan memadamkan lampu dan mengunci pintu tempat hiburan malam di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara didapati ramai pengunjung saat digrebek petugas. 2 kali melanggar batas jam malam, tempat hiburan malam ini disegel petugas. Sempat tertahan karena pintu dikunci dari dalam, betapa terkejut petugas mendapati puluhan pengunjung di tempat hiburan malam di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Para pengunjung diperiksa petugas. Selain diperiksa kartu identitasnya, lebih dari 40 pengunjung yang terjaring jalani tes urin dan tes swab. Hasilnya 4 pengunjung positif mengkonsumsi narkoba. Ada 4 orang yang positif. Kemudian terhadap orang tersebut yang diduga ya dia positif, kita akan lakukan pemeriksaan lanjut untuk kita bawa ke Polda Metro Jaya. Untuk mengelabui petugas, bar ini berpura-pura tutup dengan mengunci pintu, memadamkan seluruh lampu depan dan bahkan mengosongkan area parkir. Karena pintunya terkunci dari dalam. Jadi kita cukup lama menunggu, hampir lebih dari setengah jam. Ya, lampunya memang dipadamkan, tidak ada yang parkir kendaraan, seolah-olah sepi, tidak ada penghuni. Tetapi kenyataannya kita masih tunggu hampir setengah jam lebih, kemudian baru kita bisa masuk. Ya, dan kita dapati lebih dari 40-an orang ya yang ada di dalam, yang masih beraktivitas di luar daripada jam operasional yang telah ditetapkan. 2 kali melanggar protokol kesehatan, beroperasi melewati batas jam malam, tempat hiburan malam ini disegel petugas. Nekat melanggar jam operasional, tempat karaoke di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten juga disegel petugas. Saat digerebek, petugas mendapati 23 orang di ruang karaoke. Selain itu juga disita ratusan botol minuman keras. Razia akan terus dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan. Menggelar tarian erotis, sebuah restoran Timur Tengah di Cisarua, Puncak Bogor disegel petugas Satpol PP. Pengelola restoran akan didenda maksimal 50 juta rupiah karena melanggar protokol kesehatan.
Wanita ini meliuk-liukkan tubuhnya, mempertontonkan tarian perut pada tamu sebuah restoran Timur Tengah di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Selain menampilkan tarian erotis, penari ini juga tidak memakai masker. Mendapat laporan adanya tarian erotis, petugas Satpol PP mendatangi restoran Timur Tengah tersebut. Pengelola resto mengakui tarian tersebut sempat digelar 2 kali dalam sepekan terakhir. Padahal saat ini Pemkab Bogor memberlakukan PPKM Mikro, pembatasan kegiatan masyarakat skala mikro untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Dan yang bersangkutan sudah mengatakan bahwa betul dilaksanakan tanggal berapa? 21 sampai 23. 21 dan 23 ya. Nah, tentunya dampak ini bahwa saat ini kita sedang tinggi-tingginya COVID ya di Kabupaten Bogor, ini tidak dibolehkan. Dan itu kita akan dalami apakah nanti melanggar dari jam operasional, kemudian juga dari gelaran kegiatan seperti itu. Nanti kita akan cek kemudian potensi kerumunannya. Karena melanggar protokol kesehatan, petugas menyegel restoran tersebut dan akan dikenakan denda maksimal 50 juta rupiah. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat melaporkan. Pemirsa, di tengah pandemi COVID-19, Kepala Desa di Grobogan, Jawa Tengah joget bersama biduan tanpa protokol kesehatan. Aksi yang viral di media sosial ini terjadi usai sang kades melantik perangkat desa. Geram dengan ulah kadesnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendukung polisi memproses kasus ini. Tanpa protokol kesehatan, sejumlah perangkat desa Dokoro, Grobogan, Jawa Tengah yang baru dilantik joget bersama biduan. Di antaranya tampak Masrukin, sang kepala desa yang menggunakan kacamata hitam. Kegiatan yang dilakukan di Gedung Serbaguna Desa setempat pada tanggal 23 Juni lalu. Usai video joget kades viral dan banyak kecaman netizen, sang kepala desa mendapat teguran dari berbagai pihak hingga Gubernur Jawa Tengah. Masrukin pun meminta maaf. Diakuinya, acara pesta dangdut tersebut digelar usai melantik beberapa perangkat desa terpilih. Memang tidak pantas kita lakukan saat pandemi seperti ini, dan untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat, baik Bapak Kapolsek, Bapak Camat, Ibu Bupati, dan Bapak Kapolres, dan semuanya. Meski sudah meminta maaf, Kepala Desa bersama 7 perangkatnya telah diperiksa polisi. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pun geram dengan ulah kades dan perangkatnya. Seharusnya mereka menjadi contoh yang baik di masa pandemi, terlebih Kabupaten Grobogan masuk zona merah. Ganjar pun mendukung langkah kepolisian memproses kades dan perangkatnya. Ya sudah, bupatinya udah bagus lah. Bupatinya merespon cepat gitu ya, dan bupatinya sudah ngomong itu kurang ajar gitu ya, itu benar itu. Jadi jangan kurang ajar kondisi seperti ini malah pesta-pesta. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustam Nusantara melaporkan. Pemirsa, positif COVID-19, seorang wanita menangis saat dievakuasi polisi dari rumahnya di Pagedangan untuk dibawa ke RSU Tangerang, Banten. Suami dan 2 anaknya reaktif menjalani isolasi mandiri di rumah. Positif COVID-19, wanita ini menangis saat dievakuasi oleh petugas Polsek Pagedangan dari rumahnya di perumahan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten. Hasil rapid antigen suami dan 2 anaknya reaktif dan menjalani isolasi mandiri di rumah. Wanita ini kemudian dibawa petugas menggunakan mobil ke RSU Tangerang untuk mendapat tindakan medis. Menurut Kapolsek Pagedangan AKP Fahad Hafid Hulhag, anggotanya menjemput warga yang terpapar COVID lantaran banyaknya pegawai tenaga kesehatan Puskesmas Pagedangan yang terpapar COVID. Satu keluarga ini ada 4 orang. Dari hasil pengecekan antigen tadi, untuk 3 orang, yaitu suami dan juga 2 anaknya, sudah non reaktif.
Petugas kemudian menyemprotkan disinfektan di dalam rumah warga serta lingkungan sekitar. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani melaporkan. Aksi arogan pengemudi mobil di Tanjung Priok, Jakarta Utara terekam kamera warga. Hanya karena tak terima diklakson saat memotong jalur truk, pengemudi mobil ini memukuli sopir truk trailer dan memecahkan kaca depan. Dari kesaksian sopir truk, pelaku sempat menodongkan pistol. Woi, jangan mentang-mentang tentara. Aksi arogansi pengemudi mobil kepada sopir truk di tengah jalan Yosudarso arah Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara terekam video amatir warga. Pelaku memanjat pintu truk trailer lalu memukuli sopir truk dengan tongkat besi, bahkan kaca truk juga pecah. Meski warga melerai dan meneriaki, pelaku tetap tega menganiaya korban. Pak, sabar Pak, sabar. Insiden ini terjadi setelah korban membunyikan klakson peringatan saat pelaku memotong jalur truk yang berada di lajur kiri. Tak terima mendengar suara klakson, pelaku langsung turun dari mobil, bahkan sempat mengancam dan menodongkan pistol. Enggak, bukan ditabrak, bukan nabrak sama sekali, lecet pun enggak sama sekali. Cuman main klakson dong, sebenarnya dia yang salah, gitu. Dia ngebuang ke kiri, ya saya klakson dong. Gitu. Ya, kalau misalkan saya tabrak, ya hancur lah mobil dia. Dia ngomong apa aja, Mas? Ya kasar, ngomongnya kasar gitu. Maki-maki gitu? Iya, kasar aja intinya. Langsung mukul, ya habis mukulin, langsung kaca yang dipecahin. Ya awalnya pakai pistol, nodong. Hasil visum korban dijadikan barang bukti. Polisi memburu pelaku. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan melaporkan. Menyelidiki kasus penganiayaan sopir truk trailer oleh pengemudi mobil, polisi melakukan olah TKP di lokasi kejadian di Jalan Yosudarso, Jakarta Utara. Seorang saksi sempat melerai, namun pelaku yang emosi justru memecahkan kaca truk. Egy Sayana, sopir truk korban penganiayaan, dihadirkan saat polisi melakukan olah TKP di Jalan Yosudarso, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Seorang saksi melihat pengemudi mobil memotong laju truk yang dikendarai korban sehingga diklakson oleh korban. Tak terima diklakson, pelaku turun dari mobil dan menganiaya korban serta memecahkan kaca truk. Polisi mengumpulkan keterangan saksi dan korban untuk mengejar pelaku. Pemirsa, aksi tak terpuji dilakukan sepasang muda-mudi dengan bercumbu di dalam masjid. Pelaku pria juga menggasak uang kotak amal. Aksi pelaku terekam CCTV masjid. Pasangan muda-mudi ini masuk ke sebuah masjid di Turikale, Maros, Sulawesi Selatan. Usai pura-pura beribadah dan melihat situasi sepi, pasangan ini melakukan hal yang tidak senonoh dengan berbuat mesum di area saf wanita. Saat dihampiri petugas masjid, mereka mengaku pasangan suami istri. Beberapa kali terlihat pasangan sejoli ini berpelukan. Setelah puas bermesraan, sang pria mengambil sejumlah uang dari beberapa kotak amal. Pencurian uang di kotak amal pada masjid ini beberapa kali terjadi. Keluar jam setengah 11, kesini lagi bawa kue. Terus juga itu peluk-pelukan di situ. Terus itu fotonya terbuat gini. Raba-raba ya Pak? Diraba-raba itu. Kejadian ini sudah dilaporkan ke pihak kepolisian. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Rustan melaporkan. Ibu 3 anak tewas dimutilasi, jasadnya ditemukan tanpa kepala. Pelaku rencanakan pembunuhan karena kesal korban minta uang tambahan usai kencan. Bagaimana kasus ini bisa terungkap? Tunggu jawabannya sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetap di Serkap.